Sejak awal perang, pemerintah Inggris secara resmi mengisukan bahwa bantuannya kepada Ukraina hanya berupa pengiriman senjata dan pelatihan, tanpa mengirim personel militernya ke medan perang. Inggris secara sengaja tidak menerjunkan tentaranya sendiri, khawatir langkah itu bisa memicu konfrontasi langsung dengan Rusia yang punya senjata nuklir. Kendati demikian, kematian tragis yang menimpa Kopral George Hulley, prajurit Inggris dari Resimen Terjun Payung yang berusia 28 tahun, justru mengungkap fakta sebaliknya. Kematiannya telah membuka tabir bahwa selama ini London secara diam-diam menempatkan tentaranya di Ukraina. Tewasnya Kopral George Hulley itu dikonfirmasi sendiri oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang menyampaikan belasungkawa di hadapan parlemen, memuji-muji Kopral Hulley sebagai pahlawan yang telah menunjukkan keberanian dan dedikasi luar biasa. Mr. Speaker, the whole House will join me. Tuan Ketua, seluruh anggota Dewan tentu bergabung dengan saya untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa terdalam kepada keluarga serta orang-orang terdekat Kopral George Hulley dari Resimen Terjun Payung yang wafat kemarin di Ukraina. Who died yesterday in Ukraine. Lance Corporal Hulley was Kopral Hulley mengalami luka dalam sebuah kecelakaan tragis yang terjadi jauh dari garis depan saat ia mengamati pasukan Ukraina menguji kemampuan pertahanan baru. Hidupnya dipenuhi keberanian dan tekad. Ia mengabdi kepada negara ini dengan penuh kehormatan dan prestasi di berbagai belahan dunia demi memperjuangkan kebebasan dan demokrasi, termasuk sebagai bagian dari sejumlah kecil personil Inggris yang berada di Ukraina. Hari ini, saya mencatat namanya secara resmi sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih kami, serta untuk menegaskan bahwa pengabdiannya tidak akan pernah dilupakan. and to affirm that his service will never be forgotten. Siapa sebenarnya Kopral George Hulley? Kenapa kematiannya dihormati dan diratapi sedemikian rupa? Kopral George Hulley adalah prajurit karier berusia 28 tahun dari Resimen Terjun Payung, Parachute Regiment, sebuah unit infanteri serbu udara elit Angkatan Darat Inggris. Ia bergabung dengan militer pada bulan November tahun 2015 dan langsung menunjukkan potensi luar biasa dengan menjadi lulusan terbaik dalam sebuah seleksi pra-terjun payung yang sangat berat. Sebagai prajurit dengan masa depan cerah, ia telah ditugaskan di berbagai zona operasi seperti Afghanistan, Afrika, dan Eropa Timur. Ia dikenal oleh rekan-rekan dan atasannya sebagai pribadi yang energik, baik hati, dan menjadi perekat dalam unitnya. Saat tewas, ia bahkan telah dijadwalkan untuk dipromosikan menjadi kopral penuh pada bulan Januari tahun 2026 mendatang, yang menggambarkan betapa berharganya ia bagi institusi militernya. Kematiannya disesalkan secara besar-besaran dan resmi karena dua alasan utama yang saling terkait. Pertama, sebagai individu, ia adalah sosok prajurit teladan yang mewujudkan nilai-nilai tertinggi kemiliteran Inggris. Kedua, dan ini adalah yang lebih tragis, kematiannya menjadi bukti tak terbantahkan yang memaksa pemerintah Inggris mengakui keberadaan rahasia sejumlah personel militernya di Ukraina. Selama ini London hanya mengakui pelatihan di luar negeri dan pengiriman senjata, sengaja merahasiakan kehadiran langsung untuk menghindari eskalasi dan perang dengan Rusia. Pernyataan belasungkawa dengan sendirinya merupakan pengakuan resmi yang disiarkan kepada dunia internasional atas fakta sensitif yang selama ini dirahasiakan. Mengenai bagaimana kematiannya, insiden itu terjadi saat Hulley sedang bertugas mengamati pasukan Ukraina yang sedang menguji sebuah senjata baru. Laporan dari BBC menyatakan bahwa insiden ini tidak disebabkan oleh tembakan musuh, tetapi disebabkan oleh keteledoran Hulley sendiri. Laporan yang beredar di media menyebutkan bahwa sistem yang sedang diuji adalah drone bunuh diri. Pengujian seperti ini sangatlah berisiko karena melibatkan penerbangan dua kendaraan udara tak berawak, yaitu drone target dan drone pencegat dengan kecepatan tinggi dan dalam jarak yang sangat dekat. Bahkan, tragedi ini tidak hanya menewaskan Kopral George Hulley saja,
2 prajurit Ukraina juga dilaporkan tewas dalam insiden yang sama dan sejumlah personel lainnya mengalami luka-luka. Hal ini mengindikasikan bahwa kecelakaan tersebut kemungkinan melibatkan ledakan yang besar atau serpihan yang menyebar yang terjadi di lokasi pengujian, di mana personel sedang melakukan pengamatan dari jarak yang dianggap aman. Inggris tidak bisa lagi menutup-nutupi keterlibatan militernya di Ukraina. Tabir yang selama ini dijaga rapat-rapat akhirnya tersingkap dan rahasia yang disembunyikan bertahun-tahun kini terbuka ke hadapan dunia internasional. Sumber-sumber intelijen Rusia seperti saluran telegram Raibar telah lama mengklaim bahwa puluhan hingga ratusan sukarelawan dan mantan personel militer Inggris ditemukan bertugas di medan perang. Media Inggris terkemuka, The Telegraph, juga melaporkan bahwa setidaknya 40 warga negara Inggris telah tewas. Semua menjadi bukti bahwa perang di Ukraina bukan lagi konflik regional, melainkan perang proksi antara Rusia melawan Barat, menjadikan negara-negara NATO sebagai peserta perang secara de facto sekaligus target yang sah, sebagaimana ditegaskan dengan sangat lugas oleh Moskow melalui Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. As the President has emphasized, we have no intention of fighting with Europe. Such thoughts have never... Seperti yang telah ditekankan oleh Presiden, kami tidak berniat untuk berperang dengan Eropa. Pikiran seperti itu bahkan tidak pernah terlintas di benak kami. Lavrov memulai pidatonya dengan menegaskan sesuatu yang sering diulang-ulang oleh Presiden Putin, bahwa Rusia tidak punya niat untuk berperang dengan Eropa atau NATO. Perang yang terjadi hanya antara Ukraina dan Rusia saja, dan bahwa gagasan berperang melawan Eropa secara keseluruhan sama sekali tidak ada dalam kamus atau rencana Kremlin. Namun, terhadap tindakan permusuhan apapun, termasuk pengerahan kontingen militer Eropa di Ukraina dan penyitaan aset Rusia, kami akan menanggapinya, dan kami sudah siap untuk tanggapan ini. Setelah menyatakan niat damai, ia langsung memberikan ketegasan bahwa jika Eropa mengirim pasukan ke Ukraina, seperti pasukan Inggris yang baru-baru ini tewas dan menggunakan aset Rusia yang disita, maka Moskow tanpa ragu akan meresponnya dengan tidak main-main dan menganggapnya sebagai deklarasi perang. Kami terus, dan ini sama sekali tidak dapat diubah, untuk mengejar kebijakan luar negeri yang independen dan berdaulat, yang melibatkan pembelaan kepentingan nasional kami, sekaligus memperkuat dan siap untuk mengembangkan hubungan yang beragam dan saling menguntungkan dengan semua pihak yang bersedia bekerja sama dengan kami atas dasar kesetaraan dan rasa hormat. Setelah memberikan ketegasan, Lavrov lalu berusaha terlihat rasional dan terbuka, membuka pintu dialog terutama dengan negara manapun yang mau bekerja sama. Bagian ini ditujukan pada audiens global di luar blok Barat, menawarkan narasi bahwa Rusia adalah mitra bagi negara-negara non-blok atau Global South yang berbeda dengan citra paria state yang coba dibangun oleh musuh-musuhnya. Barat tidak bersatu. Hal ini semakin diperkuat oleh peristiwa baru-baru ini ketika Presiden Trump dalam salah satu wawancaranya secara fundamental menilai tindakan Eropa terkait penahanan buatan. Di sini, Lavrov mencoba menunjukkan bahwa di balik sikap keras terhadap Rusia, negara-negara Barat sebenarnya bukanlah kelompok yang solid. Ia menyebut adanya perbedaan pandangan bahkan di antara para pemimpin Barat sendiri, termasuk dari Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Kesepakatan komprehensif yang dapat dicapai dengan sangat baik dan efektif terkait proses penyelesaian Ukraina yang sedang berlangsung, sehingga memastikan penghapusan lengkap dan menyeluruh dari akar penyebab mendasar yang merupakan hambatan utama dan paling signifikan dalam jalan yang krusial dan menantang ini menuju resolusi yang langgeng. Pernyataan ini menggunakan bahasa diplomatik yang berbelit-belit, namun sebenarnya mengandung makna yang dalam. Rusia mau berdamai hanya jika ada kesepakatan menyeluruh yang benar-benar menyelesaikan masalah penyebab perang, bukan sekedar gencatan senjata atau solusi yang setengah-setengah. Menurut Lavrov, selama akar konflik belum dihilangkan, perdamaian tidak akan bertahan lama.
sehingga proses penyelesaian harus fokus pada masalah mendasar agar tidak memicu perang lagi di masa depan. Namun Eropa secara artifisial menahan proses ini, mencoba dengan segala cara untuk memprovokasi pihak Ukraina yang disebut sebagai pemimpin dan anggota rezimnya agar mereka tidak berhenti berjuang sampai orang Ukraina terakhir. Di sini, Lavrov menuding Eropa sebagai pihak yang memperlambat proses perdamaian dan mendorong Ukraina terus bertempur, bahkan sampai mengorbankan rakyat Ukraina sendiri. Eropa, menurut sudut pandang Rusia, telah memprovokasi para pemimpin Ukraina untuk tidak menghentikan perang, bahkan jika konflik itu berlanjut dengan korban yang semakin besar di pihak Ukraina, sehingga perdamaian menjadi semakin sulit dicapai. Kenyataannya, mereka kehabisan uang dan sekarang bahkan semangat ideologis ini dipengaruhi oleh pertimbangan finansial. Karena selain merampok Federasi Rusia dan mengambil emas serta cadangan mata uang asing yang melanggar semua norma hukum internasional dan komersial yang dapat dibayangkan, mereka tidak memiliki sumber lain untuk membiayai perang ini. Pihak-pihak pendukung Ukraina, terutama di Barat, sudah kehabisan dana untuk melanjutkan perang, sehingga motivasi mereka mulai melemah dan digantikan oleh kepentingan ekonomi belaka. Barat membiayai perang dengan cara menyita aset Rusia seperti emas dan cadangan devisa, sikap yang melanggar hukum internasional karena Barat tidak punya sumber pendanaan lain yang tersisa. Dengan kata lain, dukungan terhadap Ukraina lebih didorong oleh kebutuhan mendapatkan uang daripada prinsip atau nilai yang positif, dan dukungan itu dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Semua ini terjadi bahkan ketika semakin banyak negara, termasuk sejumlah negara anggota Uni Eropa serta partai oposisi di negara-negara Uni Eropa dan NATO, menyadari kesia-siaan dan keputusasaan untuk melanjutkan kebijakan ini. Kebijakan untuk mendukung Ukraina semakin banyak dipertanyakan, bahkan oleh negara-negara Barat sendiri. Sejumlah negara Uni Eropa serta partai oposisi di negara-negara Uni Eropa dan NATO mulai menyadari bahwa dukungan itu tidak membawa hasil, hanya sia-sia belaka. Lavrov berusaha menggambarkan bahwa dukungan terhadap Ukraina sebenarnya mulai melemah dan tidak lagi solid seperti yang sering ditampilkan secara resmi di media-media internasional. Tetapi di Eropa, keinginan yang sangat kuat untuk memberikan kekalahan strategis yang signifikan kepada Rusia benar-benar membutakan mereka. Para pemimpin Eropa terlalu terobsesi untuk mengalahkan Rusia sehingga kehilangan kemampuan untuk menilai situasi secara rasional dan masuk akal. Menurut Lavrov, ambisi itu telah membuat Eropa mengabaikan peluang perdamaian karena fokus utamanya bukan lagi menghentikan perang, tetapi memastikan Rusia mengalami kekalahan besar. Dan beberapa tokoh berpengaruh bahkan secara terbuka mengakui dalam berbagai wawancara dan percakapan pribadi dengan jurnalis terkemuka bahwa mereka sama sekali tidak dapat membayangkan situasi yang masuk akal, di mana mereka pada akhirnya harus menelan kekalahan pahit dari pihak yang mereka lindungi. Para tokoh berpengaruh di Barat merasa terlalu percaya diri dan emosional dalam mendukung pihak yang mereka bela, sampai-sampai mereka tidak siap secara mental maupun politik untuk menerima kekalahan Ukraina. Karena tidak bisa membayangkan kekalahan, mereka cenderung bersikap keras kepala, menolak kompromi, dan terus melanjutkan kebijakan yang sama, meskipun situasinya sudah tidak menguntungkan mereka. Mereka harus mengakui serta menerima kenyataan bahwa Rusia akan mencapai tujuan-tujuan yang sah dan adil. Rusia yakin tujuannya dalam perang adalah sah dan benar, dan ia menuntut pihak lawan untuk menerima kenyataan bahwa tujuan-tujuan tersebut pada akhirnya akan tercapai. Jika negara-negara Barat atau pihak lain menolak mengakui hal itu, maka konsekuensi dan kesulitan yang timbul merupakan tanggung jawab mereka sendiri, bukan tanggung jawab Rusia. Nah, seperti yang mereka katakan, mereka sendiri yang menciptakan masalah ini, mereka sendiri yang memperburuknya, dan mereka sendiri berpegang teguh pada tindakan yang sama sekali tidak ada harapan. Lavrov menutup pidatonya dengan menyalahkan pihak Barat dan Eropa atas terjadinya perang dan konflik yang tidak kunjung usai. Menurutnya,
Baratlah yang sebenarnya memicu masalah sejak awal, dengan perluasan NATO ke arah timur hingga mencapai perbatasan Rusia. NATO juga memperparah situasi dengan kebijakan dan tindakan mereka sendiri, dan kini tetap bertahan pada langkah-langkah yang tidak realistis serta tidak akan menghasilkan apapun selain kebuntuan dan kegagalan.